Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauliana Tafri Nurwidya dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Rombel C, NIM 61034200056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan juga pematangan. Nah, saya akan memperlihatkan nih gambar di sini. Ini gambar apa sih? Nah, ini adalah salah satu gambar dari proses pertumbuhan dan juga pematangan. Nah, pertumbuhan dan pematangan bagi kaum awam itu, mereka menyangka bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu sama. Pertumbuhan dan perkembangan itu hanya memiliki persamaan, yaitu memiliki proses perubahan yang progresif, yang artinya semakin mereka dewasa, semakin menjadi lebih baik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan sendiri ini bisa diartikan sebagai bertambahnya berat badan dan juga bertambahnya tinggi badan. Pertumbuhan pada manusia akan berhenti saat mereka dewasa. Faktor-faktor pertumbuhan itu ada satu, faktor makanan. Nah, kalau kita makan makanan yang bergizi, maka berat badan kita akan bertambah menjadi besar, akan bertambah menjadi berat, dan tinggi badan kita akan bertambah menjadi tinggi. Nah, yang kedua, kalau kita melakukan kebiasaan olahraga, biasanya orang yang biasa berolahraga, mereka akan memiliki badan yang ideal, memiliki tubuh yang sehat, dan akan mempengaruhi terhadap pertumbuhannya. Yang ketiga adalah gen dari orang tua atau faktor dari orang tua. Faktor dari orang tua ini biasanya anaknya yang pendek itu adalah keturunan dari orang tua yang pendek, namun tidak juga sih. Namun padahal ada anak yang tinggi orang tuanya pendek. Nah, itu adalah faktor dari bisa jadi keturunan dari kakeknya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju yang dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti ketika dewasa. Namun perkembangan emosi dan perkembangan pikiran pada manusia itu tidak akan berhenti dan akan terus berkembang. Misalnya dari bayi menuju ke balita, mereka akan belajar dari fase-fase tertentu, akan belajar merangkak, berdiri, dan bahkan mereka akan belajar untuk berjalan. Nah, yang ketiga adalah pematangan. Apa sih itu pematangan? Nah, pematangan adalah potensi fisik dan potensi psikologi yang telah dicapai dalam suatu tahap pertumbuhan. Nah, pematangan ini bisa dijadikan tahap akhir nih dari pertumbuhan dan juga pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi, pematangan ini adalah tahap akhir dari sudah matangnya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertama saya akan membahas tentang ini, gambar ini. Pertumbuhan yang bisa kita baca adalah, nah, ini pertumbuhan dari bayi menuju ke anak-anak, remaja, dewasa, madya, tua, dan juga lanjut usia. Nah, pertumbuhan ini tuh bisa dilihat oleh bilangan nih. Jadi akan dilihat nih, seperti anak dari bayi hingga ke balita, mereka akan mengalami berat badan yang naik, tinggi badan yang naik. Nah, biasanya kalau bayi itu berat badannya hanya 3 kilo sampai 5 kilo. Namun saat mereka balita, mereka berat badan bisa mencapai 10 kilo. Dan tinggi mereka akan terus bertambah tinggi sampai mereka mentok ke dewasa. Nah, kalau pertumbuhan itu mereka akan mengalami fase-fase seperti belajar merangkak, berdiri, berjalan, belajar untuk berbicara, belajar untuk mengungkapkan sesuatu apa yang ingin mereka ungkapkan kepada orang dewasa. Biasanya perkembangan anak-anak ini tuh dipengaruhi oleh orang tuanya, karena orang tua itu menjadi faktor yang sangat penting untuk kemajuan dari perkembangan anak tersebut. Tanpa dorongan dari orang tua, perkembangan anak tidak akan menjadi baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Nah,
pertumbuhan. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, yang artinya bisa digambarkan lewat bilangan. Namun, perkembangan ini bersifat kualitatif, yang tidak dapat digambarkan dengan bilangan. Nah, jika kematangan memiliki kematangan potensi fisik dan potensi mental psikologi yang telah dicapai dalam suatu hidup pertumbuhan dan juga perkembangan. Dalam arti pertumbuhan dan perkembangan, pematangan itu merupakan tahap terakhir antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan mereka itu udah mencapai tahap yang benar-benar matang dan dalam arti mereka sudah mungkin lanjut usia ya. Nah, sedangkan pertumbuhan memiliki batasan usia. Perkembangan itu tidak memiliki batasan usia. Pertumbuhan itu sampai kita dewasa, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Sampai lanjut usia pun perkembangan emosi dan pikiran kita akan terus berkembang. Nah, bagi pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat kembali, sedangkan perkembangan bersifat reversible. Nah, yang terakhir nih, pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh, sedangkan perkembangan itu dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, kalau pertumbuhan itu dipengaruhi oleh sel-sel tubuh seperti sel tulang. Nah, karena semakin dewasa, tulang kita akan semakin memanjang dan akan mempengaruhi proses pertumbuhan kita. Sedangkan pada perkembangan itu mereka belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mereka sampai ke masa tua pun mereka akan terus memiliki pikiran yang terus berkembang. Jadi tidak hanya di situ-situ aja dan semuanya itu bersifat progresif. Artinya ketiganya itu menuju arah yang lebih baik, meningkat dan berjalan secara beriringan. Nah, jadi kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan itu hanya memiliki satu persamaan yang sama, yaitu proses perubahannya itu bersifat progresif atau terus meningkat, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki banyak sekali perbedaan. Jadi buat kaum awam nih, jangan lupa ya, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Jangan samakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, buat orang tua yang memiliki anak, tetap awasi anak kalian, jaga anak kalian, dan juga didik anak kalian sebaik mungkin. Nah, karena pada masa kanak-kanak itu adalah masa yang sangat memerlukan peran orang dewasa, khususnya adalah orang tua sebagai dorongan anak untuk menjadi anak yang lebih baik di masa yang akan datang sampai mereka tua. Nah, perkembangan itu tuh jadi perkembangan itu biasanya semakin tua mereka tuh akan semakin. Jadi biasanya itu kalau perkembangan kan dari bayi, anak-anak, remaja, terus dewasa atau masa muda, masa madya, masa tua, dan masa lansia. Nah, jadi itu tuh sifatnya beda-beda nih. Kalau masa bayi, pada bayi itu anak-anak belum bisa melakukan apa-apa. Nah, mereka hanya bisa menangis, tersenyum. Nah, tapi pada bertambahnya usia saat balita, mereka sudah belajar untuk merangkak, berjalan, bahkan berdiri dan bahkan berjalan. Bahkan mereka juga bisa ada sebagian anak yang berlari. Jadi itu pertumbuhan itu dan perkembangan pada anak-anak itu tuh juga berbeda. Jadi anak satu dan anak lainnya memiliki waktu perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda. Ada yang lambat dan ada juga yang cepat, ada yang normal. Nah, pada saat remaja mereka sudah emosinya tuh belum stabil dan mereka lebih mengandalkan emosi mereka untuk meminta sesuatu kepada orang tua mereka. Nah, tapi mereka sudah pandai untuk melakukan aktivitas seperti olahraga untuk mengembangkan bakatnya. Nah, yang selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa ini masa untuk berpikir.
masa dewasa ini emosi seseorang itu udah mulai stabil dikarenakan mereka sudah memikir kehidupan di masa depan seperti karir, pernikahan, keluarga dan sebagainya. Di masa yang selanjutnya adalah masa madya atau bisa disebut sebagai masa pertengahan dan masa pertengahan antara tua dan muda. Nah, di sini kesehatan mereka tuh sudah menurun, bahkan mereka jalan saja sudah dibantu oleh tongkat. Nah, namun perkembangan pikiran mereka masih menuju ke arah yang lebih baik lagi, maksudnya akan meningkat lah. Nah, terakhir adalah masa lanjut usia nih. Masa lanjut usia ini biasanya mereka akan kembali bersikap seperti anak kecil. Nah, mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas berat. Mereka hanya bisa terbaring karena mungkin